Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial gimana cara weaving di project teman-teman atau cara finishing di project teman-teman. Nah, seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta follow semua sosial media kami ya. Oke, pasti sering terjadi nih, teman-teman tuh bingung gimana sih cara finishing yang bagus kalau kita itu udah nyelesain sebuah project. Nah, sebenarnya di sini adalah cara yang paling sering dilakukan itu adalah kita dengan weaving ya, teman-teman. Weaving itu adalah kita menyembunyikan sisaan benang ini masuk kembali ke rajutan kita. Ini juga berlaku tidak hanya di crochet nih, teman-teman, tetapi di knitting juga. Nah, di sini saya udah punya contoh nih, contoh swatches seperti ini. Misalnya teman-teman belum cast off seperti ini ya, jadi misalnya masih ada satu tusukan yang hidup, ini kita mau cast off nih, kemudian sisa benangnya ini mau diapain ya? Nah, di sini saya akan mengajarkan teknik weaving, gimana caranya supaya rajutan teman-teman itu bisa rapi banget, dan ending dari benang ini itu bisa masuk kembali ke dalam rajutannya. Nah, cara setelah ini adalah kita kan akan melakukan cast off, teman-teman harus memberikan sedikit spare ya, jadi disisain agak banyak benangnya seperti ini. Kemudian kita akan gunting kurang lebih seperti ini. Setelah itu di sini kita akan membutuhkan tapestry needle nih teman-teman. Jadi ini kita cast off dulu. Nah, seperti ini. Kemudian sisa dari benang ini kita masukkan ke tapestry needle. Tapestry needle itu bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi ada yang terbuat dari plastik seperti ini, ada juga yang terbuat dari besi gitu ya, atau metal seperti itu. Nah, itu preferensi teman-teman aja sih. Kalau di sini saya suka pakai yang plastik karena dia ringan aja. Nah, posisi seperti ini ya teman-teman. Di sini untuk weavingnya, teman-teman harus menentukan dulu mana yang sisi baik dan mana yang sisi jelek, atau wrong side dan right side-nya itu di sebelah mana. Kalau misalnya bagian depan ini adalah sisi baik, berarti kita harus kebanyakan menyembunyikan itu di bagian belakangnya. Nah, caranya adalah, jadi setelah dari sini, kita akan masukkan ke lajur yang nomor 2 atau chain yang nomor 2. Kemudian kita masukkan seperti ini aja. Jadi kayak diselip-selipin lagi nih teman-teman. Setelah itu kita masukkan lagi ke belakang. Seperti ini. Kemudian kita akan masukkan lagi ke depan. Nah, seperti ini. Ini kita masukin lagi ke belakang. Nah, ini kan udah nggak kelihatan ya. Kita masukin lagi mungkin beberapa kali diselang-seling. Dan usahakan untuk sisaan benang terakhirnya itu berada di bagian sisi buruk atau wrong side-nya. Seperti ini ya teman-teman. Jadi ini jika finishing, kalau misalnya teman-teman menggunakan double crochet nih untuk beberapa part di project teman-teman, ini adalah yang namanya weaving, atau kita selipkan benang sisanya ke dalam rujutan kita. Jadi kelihatannya tuh udah rapi banget. Seperti ini, saya mau weaving yang terakhir. Bagian belakang adalah bagian wrong side-nya. Jadi setelah saya udah dapet yang pas nih, kira-kira tensionnya, ini kita bisa langsung gunting aja. Teman-teman nggak perlu sisain lagi, jadi bisa digunting pas aja seperti ini. Dan dia benangnya akan nyangkut di sebelah sini. Oke? Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, weaving itu adalah merapikan sisaan benang dari cast off dan kita masukkan lagi ke rajutannya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi, di sini nanti akan terlihat rapi rajutan teman-teman, tidak ada benang yang menjuntai-juntai. Kalau ini juga sama, ini teman-teman kalau misalnya di bagian awal, misalnya untuk bagian slip knot-nya, ini juga bisa dimasukin lagi di weave seperti itu. Untuk yang bagian awal ini, kalau misalnya kita masukin tapestry needle kan agak susah ya, karena pendek gitu ya. Nah, untuk yang bagian bawah nih teman-teman, gimana cara menyiasatinya supaya lebih rapi? Ini kita bisa selipin aja menggunakan hakpen. Jadi kita bisa masukkan lagi dia supaya lebih rapi, gini ya. Kita kalau susah menggunakan tapestry, kita bisa menggunakan hakpen juga. Tinggal diselip-selipin aja seperti ini. Karena dia pendek ya, jadi kita selipinnya dikit aja. Yang penting dia rapi masuk ke dalam. Nah, seperti ini ya teman-teman.
sisa benang ini teman-teman juga bisa gunting nih. Jadi hasilnya akan lebih rapi lagi, tidak ada sisa sama sekali. Nah, ini adalah cara yang kita harus lakukan nih finishing untuk sebuah project ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin project seperti wearables, kemudian shawl, topi gitu ya, itu nanti lebih gampang lagi nih teman-teman, karena wrong side-nya atau bagian jeleknya, sisi jeleknya itu adalah di bagian dalam bajunya. Nah, di sini saya tadi ngasih contoh yang flat swatches seperti ini. Jadi lebih mudah lagi karena kita tinggal menyelip-nyelipkan aja di bagian jahitannya. Kalau misalnya nanti di project wearables juga sama nih, teman-teman tinggal nyelip-nyelipin aja. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung nih, gimana sih cara menggabungkan misalnya dua sisi dengan menggunakan cara apa ya? Itu saya pernah bikin videonya, nanti teman-teman bisa langsung cek aja ke link ini, atau nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Oke, itu tadi tutorial untuk finishing project teman-teman supaya lebih rapi. Semoga ini membantu teman-teman semua ya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa, dadah!